أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu yang beriman, yang Islam, percaya akan syafaat segala anbiya alaihimus salatu wassalam. Kemudian ada cetakan yang kurang telah, syafaat segala ulama. Kemudian maka syafaat segala syuhada. Kemudian maka syafaat sekalian mukmin. Nah itu. Jadi tertinggal cetakan syafaat segala ulama. Kita disuruh percaya dan beriman. Artinya hati kita membenarkan apa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk akalkah? Adakah? Kalau itu yang dihabarkan oleh Rasulullah, maka kita disuruh percaya dan beriman. Nah, di antara yang dikhabarkan oleh Rasul bahwa nabi-nabi akan memberi syafaat. Begitu juga ulama-ulama. Begitu juga orang-orang mati syahid perang Sabil. Begitu juga malah orang-orang yang ada iman itu mendapat izin dari Rasul bisa memberi syafaat kepada bininya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Syafaat ini permintaan para nabi, para ulama, para syuhada, orang-orang beriman kepada Allah. Mereka meminta agar si Anu bin si Anu itu diselamatkan dari siksa api neraka. Dan Allah mengasih izin orang itu berbicara sama Allah, meminta dan memohon kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permintaan orang itu. Akhirnya yang tadinya mau masuk neraka diberi Tuhan syafaat, bisa lepas dari neraka dan masuk ke dalam surga. Bahkan diceritakan umat nang di padang mahsyar itu nanti ngumpul semua. Dari zaman Nabi Adam sampai kepada akhir zaman. Semua ngumpul. Di atas terik panas matahari yang sangat luar biasa. Ada yang peluhnya itu menenggelamkan dirinya. Ada yang panas mataharinya itu sekilan dari kepalanya. Bermacam-macam permasalahan yang dihadapi. Hingga yang di padang mahsyar itu punya kesimpulan. Jaka bahasa Banjar tuh, wayah ini aja sudah keputusan, biaram ke neraka lagi. Saking menunggu putusan itu sedih dan menyakitkan.
Ke surga kah? Ke neraka kah? Menunggu itu aja sudah kesiksa benar. Sampai mereka berucap, isok aja udah keputusan, biaran ke neraka lagi. Dikira buhannya neraka tuh nyaman pada nang ini. Saking maoknya kepala sudah, saking penengnya sudah berpikir, sampai biar aja sudah, umum makan aja tah. Lulus kah kada lagi. Yang penting jangan tegang kayak itu tah. Artinya menyampaikan pengumuman model pepulalil, namun dengar ni menunggu lulus kada. Tegang tah. Jadi jebonnya sampai akan biar enggak lulus, asal sampai akan. Datang mereka kepada Nabi Adam. Jar Nabi Adam, aku kada kau beri syafaat. Karena aku merasa ada salah, talanggar larangan Allah. Tak makan buah huldi. Berjalan pulang ke Nabi Nuh. Jar Nabi Nuh, maaf, aku kada kawa jua. Allah hari ini marah besar. Kada kawa dipenderi. Allah marah luar biasa hari ini. Aku kedua nih memendari Allah. Karena aku merasa salah sama Allah. Mendoakan orang-orang kafir semua mati. Jadi keduanya aku usia itu nang diangkat Tuhan. Sangiti Tuhan aku kedua nih. Datangi Nabi Ibrahim, jar Nabi Nuh. Datang pulang ke Nabi Ibrahim. Ujar Nabi Ibrahim, hari ini Tuhan marah gono. Sangit luar biasa. Kedua ni juga aku menderek. Aku ada juga salah. Berdusta. Kupadahakan nang memecah, nang gono, nang ini. Padahal malah biu. Kedua ni aku busia, aku sangiti Tuhan dengan ucapan aku semalam itu. Coba datangi Nabi Musa. Datang pulang ke Nabi Musa, bejurut nih. Jar Nabi Musa, Tuhan marah besar hari ini. Aku kada wani jua memenderi Tuhan. Kada kedua ni itu bang. Jangan Tuhan. Tuhan guru je telah membini. Siapa wani menderi. Apalagi muhasidin mau dimerangut tak pulang. Kada nang wani beparak tu pang dulu. Ini Tuhannya Nabi Isa. Jar Nabi Musa nih, bonol benar, sangit. Kedua ni aku ada juga salah. Waktu orang bakalahi, mahalak, timbul mati orang tuh. Kalau pina itu, yang dipermasalahkan Tuhan, sangiti Tuhan aku, kada. Coba datangi Nabi Isa, datang pulang ke Nabi Isa. Perjalanan dari Nabi ke Nabi 1000 tahun. Kayak apa bayangakan ikam di padang mahsyar nih tuh. 1000 tahun mendatangi kujuk-kujuk mencari orang nang bakal beri syafaat. Datang ke Nabi Isa, jar Nabi Isa kedua ni juga aku menderi Tuhan. Hari ini Tuhan bonol benar sangit lah. Sangit benar Tuhan hari ini. Aku dituhanakan oleh manusia. Asa kada berhasil aku banyak salah lawan Tuhan. Kalau pina Tuhan sangit lawan aku, kada. Datangi. Ada seorang kekasih Allah namanya Muhammad bin Abdullah. Coba datangi ke sana. Datang pulang. Ini 1000 tahun pulang hanya berdapat Nabi Muhammad. Imbah itu saat mereka berdapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengetuk pintu surga. Diketok sidin lawang surga, ditanya oleh malaikat, siapa di luar? Aku Muhammad. Dibukakan lawang, dipuji dan dihormati. Nabi pun masuk, Nabi sujud di surga. Kurang lebih 1 minggu Nabi sujud enggak bangun-bangun. Beliau hanya minta supaya diberi syafaat. Akhirnya setelah kurang lebih 1 minggu, beliau memohon kepada Allah, Allah mengabulkan. Isfa' tushfa'. Angkat kepala engkau, hai kekasihku Muhammad. Apa yang kau minta, aku akan kabulkan. Nabi pun bilang bahwa
mereka semua tolong segera dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya kata Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga. Yang kada berhisab, hari ini juga, detik ini juga langsung ke surga. Pintu surga dibuka, lebarnya kurang lebih 40 hari perjalanan. Kondolnya lawang surga itu 40 hari lawang itu perjalanannya itu. Masuklah orang-orang yang kada berhisab ke dalam surga itu berkat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, adapun kita umat Nabi Muhammad yang udah tahu bahwa Nabi Muhammad lah yang bakal nanti beri syafaat, pasti kita kada mencari Nabi Adam. Pasti kita kada mencari Nabi Nuh, kada mencari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita akan mencari langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat sehari 50 kali, insyaallah di akhirat kawa bersalaman dengan baginda Rasulullah. Sehari 50, sehari 50 bakal nanti bisa salaman dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah bisa salaman, jangan dijauhi lagi. Ini orang yang bakal beri syafaat. Ini orang yang bakal nanti wani berpender lawan Allah ketika Allah marah besar kepada makhluk. Nang wani memaraki Allah, memenderi Allah, memohon kepada Allah hanya satu, kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita banyak mengamalkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan siang ataupun malam, jadikanlah salawat itu amalan yang sangat disayangi. Karena kita membaca salawat sama mendoakan Nabi, bertambah-tambah rahmat. Maka kalau kita baca salawat sekali, artinya kita mohon sama Allah tambahi rahmat kepada Nabi Muhammad. Allah langsung balas, kita dapat 10 rahmat. Kalau udah baca salawat 10 dibalas 100. Kalau udah 100 dibalas 1000. Kalau 1000 janji Allah, Tuhan haramkan bulu awak kita dimakan api neraka. Karena apa? Karena kita mendoakan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ulama berkata salawat atau mendoakan Rasulullah itu amalan pasti qabul. Amalan pasti qabul yaitu kita mendoakan Rasul, artinya ya Allah tambahi rahmat sama Rasul, amalan itu pasti qabul. Bahwa Nabi pasti dapat rahmat. Dengan ucapan kita Allahumma sholli kah, sallallahu kah, atau salawat dalam bentuk apapun pasti kabul. Walaupun riya, walaupun apa yang masuk ke dalam itu amal, Allah menghargai. Ada orang yang mendoakan kekasihnya, Allah langsung kabulkan doa untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang mati syahid ini pun mereka diberi izin beri syafaat. Ulama-ulama diberi izin memberi syafaat. Ulama kasih lagi izin sama muridnya. Ulama ini udah dapat keluasan 70.000 orang bisa beri syafaat. Dia bisa beri syafaat kepada 70.000, dikasih lagi izin sama muridnya. Muridnya bisa lagi masukkan orang 70.000. Semua dalil dan bukti. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya mudah-mudahan lah jangan dilapas sholawat amun salawar. Ternyata pang kada dilapas ni sholawat. Nah, jadi di dunia ini ya kah kalau Nabi itu menolongi lawan orang, sudah terbukti sidin melajari ilmu agama, ya kalau orang ulama melajari lawan orang.
Kemudian syuhada, orang mati syahid, itu mempertahankan agama Allah. Wajar kalau mereka dikasih di akhirat bisa menolongi orang lain. Karena jiwa mereka sendiri udah di dunia. Nabi pikirannya gimana orang yang jahil jadi alim. Yang nggak berakhlak jadi berakhlak. Orang mati syahid gimana agama bisa bertahan. Ini orang yang dipikirkan. Ulama begitu juga, wajar di akhirat mereka diberi hak untuk memberi syafaat kepada umat. Wajar. Jadi mudah-mudahan Kalimantan Selatan khususnya, ulama-ulama di Kalimantan Selatan bersatu hati agar supaya sama-sama mendidik dan membimbing masyarakat kepada ilmu fardu ain. Perlu ulun beritahukan kepada jamaah supaya jangan tersalah paham bahwa ulun siap aja selalu melajari orang manasik haji atau manasik umrah. Tapi ulun bukan bagian dari satu travel. Kalau ada berita guru membuka travel. Jadi itu ada travel mau minta bantuan, minta lajari manasik. Jadi jar ulun siap. Dan ulun kada kawa umpat ke Mekah dan ke Madinahnya. Cuma melajari haja. Dan bukan hanya satu travel, siapapun. Dan bukan hanya permintaan travel, pribadi kah hendak belajar manasik, siap aja. Kada khusus. Artinya ulun hanya bertugas melajari. Karena keluhan-keluhan masyarakat dan jamaah kesian ke Mekah itu bingung, ke Madinah itu bingung. Karena manasiknya maalang-alang. Dan mohon kita kepada Allah, mudahan ulama Kalimantan benar-benar mengerahkan pikiran dan tenaganya melajari bujur-bujur manasik lawan masyarakat yang hendak tulah ke kota Mekah atau ke kota Madinah. Jadi kada ulun nanya, cari juga guru-guru lain yang guru lajari ulun manasik sampai paham, sampai ngerti. Jangan salah paham nih kalau ulun asal pian tahu dan pian sudah tahu. Kada umpat travel manapun, kada umpat partai manapun, kada umpat apa-apa, tapi siapapun yang datang marhaban ahlan wa sahlan. Siapa aja nang datang ke sini partai ini, nang datang ke sini partai ini, nang datang ke sini calon ini, silahkan. Tapi ulun jangan dibawai bepartai. Ulun ini golongan kalalawar. Adanya di gulungan daun. Jadi kada umpat apa-apa. Itu aja. Sekedar pian tahu. Alwai travel ini atau empat partai ini kada. Ulun artinya ikas ini aja. Melajari tuntung sudah mendoakan. Melajari menyampaikan yang disuruh, menyampaikan yang dilarang. Jam isya tuntung boleh. Itu aja. Mendoakan mudahan bertahan. Ya ampun itu aja tugas kada ada lain. Kada ada lain. Nah, jangan salah paham. Lalu kena. Dan ulun beritahu sudah insyaallah 2013 kena ulun orang betasmiyah bisa kada kau ngabulakan lagi. Ada aja sudah wadahnya di Masjid Jamil lawan di Taluk Dalam. Orang pernikahan bisa kada kau lagi ngabulakan. Kenapa? Ada aja sudah di rumah wadahnya. Orang bahawal bisa kada kau ngabulakan lagi karena ada aja sudah di majelis-majelis. Mbak tuntung pengajian sudah ditahlilakan apa bertahan. Pokok siapa nang datang dapat habis mamanya, abahnya, nininya, datunya. Mun hendak juga bacara misalnya di majelis, bulikan makanan di rumah masing-masing. Pokoknya ulun sudah umur 40. Kenamun sampai 60 ada lagi nang lebih harus diamalkan dan nang diperjuangkan. Amun sampai 60
Siah nang 2013 ini na inna lillahi jurang wa inna ilaihi rajiun telah kada membawa dunia Haji Ahmad Zuhdian Norna kada membawa dunia jakalon bawa habis ampun pian meninggal nih lawan dunia umur kada bebau jaka bebau bau hapakam. Nah itulah jadi ulama-ulama berikan pertolongan kepada masyarakat. Karena itu nanti yang akan diangkat Tuhan menjadi pertolongan di negeri akhirat. Dia yang akan bisa beri syafaat. Syekh Abdul Qadir Jilani jangankan di akhirat, di waktu hidup di dunia aja udah Allah kasih bisa sanggup beri syafaat kepada orang. Ketika beliau lewat di muka kuburan, beliau dibukakan hijabnya orang disiksa dalam kubur. Kata beliau kepada teman murid beliau yang berjalan sama beliau, ini orang kan baru dikebumikan beberapa hari. Ya guru. Ini orang pernahkah dia hadir di majelisku? Enggak tahu guru. Ini orang pernahkah dia ngambil ijazah sama aku? Enggak tahu guru. Ini orang pernahkah makan sama-sama aku? Enggak pernah, enggak tahu guru. Ini orang pernahkah dia istilahnya bertemu aku? Enggak tahu guru. Oh udah wajar dia disiksa. Dia enggak kenal orang saleh. Dia nggak pernah hadir di majelis-majelis orang saleh. Dia nggak tahu ini, nggak tahu itu. Beliau Syekh Abdul Qadir Jilani menundukkan kepala dengan seperti memperlihatkan wibawanya yang begitu besar. Sampai murid-muridnya diam semua, nggak berani ngomong satu kata pun. Tidak berapa lama beliau tersenyum. Kata beliau, malaikat bilang sama saya bahwa ini orang dalam kubur yang sedang disiksa pernah lihat muka saya dari jauh. Dengan berkat dia pernah lihat muka saya, dia dapat syafaat. Detik itu juga enggak disiksa lagi tuh orang dalam kubur. Belum meninggal Syekh Abdul Qadir Jilaninya udah bisa beri syafaat kepada orang. Karena pikiran orang saleh, dia mikirkan kenyamanan orang, ketenangan orang, keselamatan orang. Dia enggak ego untuk kepentingan diri pribadinya sendiri. Bahkan saya seman bilang, Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur. Pikiran mereka-mereka orang saleh begitulah. Hingga beliau sendiri dapat izin. Ana fid dunya ahmi مؤردي إذا أتى بصدق وفي العقبى أنا له شفيع. Aku kata saya seman akan menjaga muridku di dunia. Dan aku yang bakal nanti beri syafaat di negeri akhirat. Beliau enggak mungkin dusta ngomong seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jilani, gurunya beliau pun di dunia udah bisa beri syafaat. Jadi mudah-mudahan kita sama orang saleh itu dekat. Paling tidak satu, jangan memusuhi. Udah membantu enggak? Menolongi enggak? Memusuhi jangan. Jangan dimusuhi orang saleh. Apalagi orang wali, kuburan wali, jangan dihancur-hancur. Kuburan wali itu diziarahi, jangan diolah bisnis. Marah walinya. Mau ziarah orang bayar dulu. Berapa? 100.000. Kalau nggak bayar nggak bisa masuk. Emangnya harus bayar? Bayar. Karena memang begitu peraturannya. Kuburan wali dibikin bisnis. Syekh Seman menjaga makomnya Rasul. Beliau makani orang yang datang ziarah. Malah beliau mimpin tahlilnya ketika orang ziarah ke makam Rasul. Paling tidak memimpin baca salamnya kepada Rasul. Pulang nih orang kalau dia nggak punya uang jauh perjalanan dikasih uang, dikasih ongkos modal untuk pulang. Itu Syekh Seman yang jaga makam. Sekarang kita nggak nurut sama orang saleh, makam dijadikan bisnis. Kan marah tuh orang wali. Orang walinya nggak ada di makam lagi. Beliau cari orang yang beliau suka.
Maaf, ini ada ngomong bahasa Indonesia. Takutnya ada orang-orang Jakarta yang datang di malam. Di mana dia duduk, saya nggak tahu. Jadi ngomongnya dikit-dikit bahasa Indonesia. Tapi ya namanya orang Banjar, salah-salah juga. Maafin ya. Iya. Nah, Banjar, Kalimantan Selatan, orang soleh banyak. Yang meninggal, nih artinya yang dikubah. Nah, tinggal seminggu sekali atau sebulan sekali ziarah sebentar aja, nggak usah lama-lama ziarahnya. Orang Jakarta, ya di tempat itu, pasar ikan luar Batang, Keramat luar Batang itu, ziarah di sana. Kalau sering ziarah nanti itu orang Wali Allah Ta'ala Habib Husin luar Batang kenal sama orang yang sering ziarah. Akhirnya beliau beri syafaat. Ini orang sering datang ke tempat saya ziarah. Karena ziarah ke makam Nabi sama ziarah ketika beliau hidup. Begitulah ulama. Begitulah orang saleh. Nah, jadi mudah-mudahan jangan sampai kita hadapi nanduk. Tapi Banjarmasin insya Allah lawan guru-guru itu tahuan. Guru-guru tuh banyak dikenalinya, dipinanduinya, diakrapinya supaya dibungulinya. Sian, Tuan Guru. Jadi sama-sama aja kita mudahan kita dapat syafaat dari guru-guru kita. Ya Allah, kita ini mudah-mudahan sidin memberi syafaat. Mudahan Rasulullah beri syafaat, rancaki bersalawat lawan Nabi. Jadi mun di dunia sugih sudah leh, di akhirat dapat syafaat bah, selamat tem sudah hidup. Ini di dunia miskin, di akhirat masuk orang ke neraka bah, baik mati wih ini pada hidup. Semua orang yang beri syafaat tadi sekira-kira kemegahan dan derajat mereka kepada Allah. Ada pangkat. Oleh karena itu Rasulullah fatahajjat bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Yani asy-syafa'atul 'uzma. Rasul sering tahajud mendoakan orang, memuji kepada Allah sampai bengkak nibatis. Ditanya kenapa jadi pian masih sembahyang salat padahal kaki pian udah bengkak. Kata beliau, saya nyukuri bengkak ini jadi saya salat. Afala akunu 'abdan syakura. Saya nyukuri bengkak batis saya jadi saya terus salat. Salat belum bengkak. Salam, salat lagi. Salam, salat lagi. Sampai bengkak. Bengkaknya disyukuri Rasul. Salat lagi beliau. Kita belum bengkak aja. Udah pikir-pikir. Ini tahajud sunat juga aja. Kada apa-apa. Baik mengajut. Pada bertahajud. Baik mengajut. Ya mudah-mudahan lah. Itu syafaat dikasih. Doa azan, ya kan? Allahumma ati, ya kan? Minta kita kepada Allah, Rasulullah dikasih syafaat. Bahkan itu doa azan, kalau kita baca doa, kita insya Allah mati beriman. Karena pahalanya tuh dicap Tuhan. Di satu cap yang kada kau dihapus. Artinya orang yang baca doa azan dapat syafaat nanti. Itu pahalanya pakai cap yang kada akan bisa dihapus. Pahala doa azan. Jadi dihafal doa azan tuh jangan apa kayak dan baca rahasia cuy. Ada hafal nang kai ini. Ya kan? Hati Sayyidina Muhammad Al-Fadilah minta kita lontuan Nabi itu diberi kebesaran sampai syafaat. Minta kita setiap kali azan selalu doa kita ucap begitu. Nah kalau kita minta supaya Nabi diberi syafaat, tentu kitanya bakal dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya mudah-mudahanlah Kalimantan Selatan dapat nazar, dapat perhatian khusus dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka yang mengurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tinggal daripada mukmin itu di dalam neraka padahal tiada ada baginya seorang yang mensyafaati akan dia, niscaya dikeluarkan akan dia oleh Allah dengan anugerahnya Allah karena dia orang beriman. Dia orang beriman. Walaupun tidak ada yang beri syafaat, Allah yang mengeluarkan. Maka akhirnya tiada kekal mukmin itu di dalam api neraka. Dan jikalau ada iman seorang di dalam hatinya satu zarrah, yakni seperti satu semut yang kecil sekalipun, niscaya dikeluarkan ia daripada api neraka, maka masuk ia ke dalam syurga berkat iman. Jadi udah Allah kasih di hati kita, alhamdulillah, tiket masuk surga yaitu iman dan Islam. Udah Allah berikan secara gratis, nggak pakai bayar, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Allah kasih udah iman, Allah kasih Islam di diri kita, diberikan gratis. Ini tiket mau masuk ke dalam surga. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak. Ada qiraat yang tanpa bismillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits alam nashrah laka sadrak ay syarahna laka sadrak. Kami telah bukakan dadanya engkau. Kami isi dengan iman, dengan Islam, dengan ilmu. Allah kasih udah sama kita, alhamdulillah. Jaga nih iman, jaga nih Islam. Cuma ya tadi Bang, mudah-mudahan bila dicoba Tuhan, jangan menyangka jahat lawan Tuhan. Itu aja sebutin amalan. Karena rukun iman yang 6 yang terakhir jadi amalan. Ridho dengan qada dan qadar. Bisi kendaraan hilang, awak kada nyangka jahat sama Allah. Mudahan kita diberi taufik hidayah. Bisi sandal tiger turun ke masjid Jami bulik, tigernya hilang. Diambil dicuntan maling, kawa kada sangka jahat sama Allah. Kawa kadang gurunum. Hanyar di 5 hari kawin mati bini. Kawa kada bemamai, kawa kada sangit nih. Sangka baik tetap sama Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, 5 hari kau kasih perempuan cantik terasai juga ya Allah. Ya bisa-bisa menghibur hati walaupun air mata keluar. Menangis sedih ya Allah. Mudahan ada gantinya ya Allah, lebih dari yang ada ya Allah. Jar Tuhan mun payu. Yang penting sangka baik sama Allah. Nah bila terlatih sangka baik, itu orang mempertahankan iman. Itu orang mempertahankan keyakinan. Karena dia bahasa Banjarnya kada pernah behual sama Allah. Orang yang beriman sama Allah, orang yang menjalin hubungan sama Allah. Orang yang menjalin hubungan sama Allah, orang yang kada behual sama Allah. Orang yang kada behual sama Allah, caranya gimana mempertahankan? Husnudzon. Kata orang bercinta, saling percaya dong. Kata sang istri, aku percaya sama kamu. Kata sang suami, aku juga percaya sama kamu. Kamu dimanapun aku tetap percaya. Dengan kepercayaan cinta terjalin kuat. Ujar. Kalau percaya sama Allah, buktikan dong. Buktikan. Sangka baik tetap sama Allah. Dikasih Allah dimana apapun. Perbuatan Allah apapun tetap sangka baik. Begitu juga istri sama suami. Suami sama istri. Kalau istri ditinggal suami, kata suami, saya mau rapat. Ya sangka baiklah kalau ingin tenang. Bujur-bujur jua, lakiku tuh dasar bujur rapat. Kayak itu aja. Jadi mun berpikiran, bujur gerang. Iya gerang. Busiah kada. Kan seorang jua nang tersiksa. Seorang jua nang sedih. Busiah bujur, itu rapat. Seorang nang salah nyangka jahat. Busiah kada bujur. Sidin jua nang rugi. Yang penting menyangka jahat itu seorang nang tersiksa. Lalakian jur ini bepada rapat
sekalinya marapati nang seikung pulang juga. Jadi lalu akhirnya bini-binian ini kada tapi percaya lagi lawan laki. Bepadah turun ke majelis guru Zuhdi nih. Malam Ahad turun nih. Turun kendaraan diparkir di sini cuma kada ke masjid. Nah ini nambah bahaya nih, batu bini selidik demi selidik. Dapatnya kan jadi ngalihnya percaya. Nah ada kita sama Tuhan kada kayak itu. Kayak apa aja Tuhan berbuat kepada kita, kita tetap husnuzon. Allah Arhamur Rahimin. Allah Rahman dan Rahim. Tetap kayak apa aja Tuhan lawan kita. Allah kasih diambil Allah, tetap sangka baik. Allah beri bala kono lagi, tetap sangka baik. Habisnya. Kaifa ma syaa fakun fi yadihi. Kayak apa aja Tuhan berbuat kepada kita, kita tetap akrab dan dekat sama. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Kalau bujur hendak mempertahankan iman, mudah-mudahan kita kawa terus menerus menjaga hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, isa kena bekunut saja kawaka. Nah, isa kena kita bekunut, kita doakan bubuhan nang perang tu menang nang Islamnya, nang kafirnya tu mudahan sadar, munnya kada sadar aja mudahan ay matian. Kita berdoa nih ada aja imamnya hafal aja nya doa kunut anu nazilah ngetakanlah mun kadingat yo berelaan. Oh kalau eta tetep sujud ya Allah. Nah, jadi sujud nah kunut kayak kunut bahwa kita nang makmum ni maaminakan aja. Maaminakan aja. Kita doakan bihimat buhan Palestina tu selamat satu aja nang ianya mudahan Islam bersatu hati. Gugup sudah Israel melihat Islam bersatu. Ya anak diundurnya. Utak Israel ikam. Yahudi ini raja utak. Yahudi ngarannya. Mbah melihat orang anak bersatu bundur lo nya. Mbah inya bundur. Lalu nang asalnya anak bersatu tadi bundur juga modelnya. Inya kena saat ini bundur. Ini pulang maju. Yahudi. Kita juga nang salah. Islam juga yang salah. Memang kita akui, kita berabut harta, kita berabut kekuasaan, akhirnya kita terpetak-petak. Akhirnya kita kada bersatu. Saat kita kada bersatu, tanah kita dirabutinya, kekuasaan kita dirabutinya. Itulah memang tujuan dunia, tujuan iblis memisah kita. Jangankan orang bernegara, beding sanak bisa terpisah gara-gara dunia, gara-gara warisan, gara-gara harta. Itu memang tujuan iblis, itu memang tujuan dunia. Ya mudahan Islam bersatu. Kalau Islam bersatu, pokoknya Israel itu berapa dah jumlahnya dibanding Islam seduniaan? Seapa dah Israel tuh? Biarnya bisi senjata kerubuti hantugin mati. Seapa dah Israel adalah di Banjar sini dadah. Adalah Israel adalah Ismail ada. Dadah di Arab situ dadah juga. Ini khusus kerubuti. Ya mudah-mudahan kita jangan berabut harta, jangan berabut kekuasaan. Minta ampun lon, minta redha dunia akhirat. Afdhalu dzikri fa'lamanna la ilaha illallah, 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 la